Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 23 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan 22 Februari 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Bintang Sunnah Samarinda, Kalimantan Timur, dalam sebuah kegiatan yaitu Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah Siyami wa Ramadan, kajian Islam intensif sehari tentang puasa dan Ramadan untuk tahun 1446 Hijriah, yang mana sesi pertama dari kajian Islam intensif ini di Masjid Bintang Sunnah Samarinda, Kalimantan Timur. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah pertemuan pertama untuk kajian Islam intensif tentang puasa dan Ramadan tahun 1446 Hijriah, dan memasuki bulan Ramadan ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyambutnya dan memberitahukan penyambutannya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, agar para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersiap-siap
memasuki bulan Ramadan, agar para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mempersiapkan qalbu dan jasmani untuk memasuki bulan Ramadan. Oleh karena ingin mencontoh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum untuk mempersiapkan diri memasuki Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, maka kita mengadakan kajian Islam intensif ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyam." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pada hadis ini terdapat isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dan juga di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ramadan, "Inna hadza asy-syahra qad hadarakum." Sesungguhnya bulan ini telah menghampiri kalian. Maka kita disyariatkan mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Oleh karenanya itulah sebab mengapa adanya ad-daurah asy-syar'iyyah, kajian Islam intensif sehari tentang Ramadan dan puasa. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Dan kajian Islam intensif ini kita bagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama tentang ahkam wa adabis shiyam, hukum dan adab-adab yang berkaitan dengan puasa. Kita langsung masuk kepada poin atau sesi yang pertama, yaitu hukum dan adab puasa. Hukum dan adab puasa nomor 1, definisi puasa. Secara bahasa atau etimologi, as-siyam atau as-saum artinya adalah al-imsak, menahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mandur, seorang penulis kamus besar bahasa Arab, yaitu Lisanul Arab. Beliau mengatakan as-saum al-imsak wa tark, menahan dan meninggalkan. Beliau berkata as-saumu tarku at-ta'am wasyarab wal kalam. Saum adalah meninggalkan makan, minum dan berbicara. Beliau juga berkata as-saum fil lughah al-imsaku 'ani syai' wa tarku lahu. Puasa secara bahasa adalah menahan dari sesuatu dan meninggalkannya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, arti saum atau siyam secara bahasa. Sebagaimana dalam surat Maryam ayat 26, "Inni nadartu lirrahmani shauman." Sesungguhnya aku bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala shauman, falan ukallimal yawma insiya. Maka aku tidak berbicara kepada manusia pada hari ini. Ini adalah perkataan Maryam alaihissalam ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi tentang bayi yang baru beliau lahirkan. Maka beliau mengatakan, "Inni nadartu lirrahmani shauman." Aku bernazar untuk Allah shauman, yaitu tidak mau berbicara. Makanya ketika beliau ditanya, "Anna laki hadza?"
dari mana engkau dapat anak tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa asyarat ilaihi. Maryam alaihissalam cuma memberikan isyarat, menunjuk kepada bayi tersebut. Akhirnya bayi tersebut, Isa putra Maryam, berbicara tanpa Maryam yang menjawab alaihissalam. Nah, itu arti as-siyam atau as-shaum secara bahasa. Adapun arti as-siyam atau as-shaum secara terminologi syariat atau istilah syariat, yaitu kita ambil istilah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ulama kontemporer. Karena biasanya ulama kontemporer pengertiannya lebih jami' mani, lebih komprehensif. Karena setelah melalui beberapa fase dari pengertian-pengertian yang ada dari ulama-ulama sebelumnya. Beliau mengatakan as-shaum istilahan at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki biniyah 'anil akli wasyurbi wa sa'iril mufattirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams min syakhsin makhsus bi syurutin makhsusah. Puasa adalah proses beribadah kepada Allah dengan niat untuk menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, dari seorang yang khusus dengan syarat yang khusus. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti'. Puasa adalah proses beribadah. Proses beribadah dengan cara menahan makan dan minum. Makan dan minum. Dan seluruh yang membatalkan puasa, baik itu berjima atau yang lainnya yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbit fajar kedua. Karena fajar ada dua, al-fajru fajran. Fajrun yahillu fihi at-ta'am wa tahrumu fihi as-salah. Fajar yang masih boleh makan dan haram untuk sholat. Wa fajrun tahillu fihi as-salah wa yahrumu fihi at-ta'am. Fajar yang kedua, fajar yang diharamkan makan dan dihalalkan untuk sholat. Fajar kedua. Fajar kedua dari mulai fajar kedua sampai terbenam matahari. Menahan makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa. Dari seorang yang khusus. Tidak semua orang diwajibkan berpuasa, tidak semua orang disahkan untuk berpuasa, yaitu hanya dari seorang yang beragama Islam, baligh, berakal, mampu, dan muqim, serta terlepas dari halangan-halangan untuk berpuasa secara syariat, seperti haid dan nifas, dengan syarat-syarat yang khusus. Syarat-syarat khusus puasa, tidak semua orang diwajibkan untuk berpuasa dan tidak semua orang sah untuk berpuasa. Taib. Kemudian ahibati fillah afanil awiyyakum, itulah tadi pengertian puasa secara istilah syariat. Jadi dia adalah proses pengabdian diri kepada Allah. Proses beribadah. Ibadah artinya adalah pengabdian diri kepada Allah dengan penuh ketundukan, kepatuhan, disertai dengan puncak rasa cinta. Caranya bagaimana? Dengan menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari.
dilakukan oleh orang yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Baik, sekarang nomor 2, hukum berpuasa di bulan Ramadan. Hukum berpuasa di bulan Ramadan bagi seorang muslim baligh, berakal, mampu, muqim, dan terlepas dari halangan-halangan yang menghalangi puasa secara syariat seperti haid dan nifas adalah wajib. Wajib artinya adalah ma amara bihi syari'u amran jaziman ustuhiqqa bil 'adzabi tarikuhu 'amdan mutlaqan. Wajib artinya yang diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang tegas, diancam dengan siksa jika ditinggalkan dengan sengaja secara mutlak. Kewajiban ini, kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan berdasarkan Al-Quran, hadis serta ijma'. Dalil dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, dituliskan atas kalian puasa dan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Lafaz dituliskan atas ini adalah lafaz yang kalau dilihat dari ilmu usul fikih menunjukkan kepada perintah. Jadi di dalam bahasa Arab ada lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada perintah. Di antaranya adalah kutiba ala atau kataba ala, dituliskan atas kalian. Ini menunjukkan kepada perintah. Wal aslu fil amri lil wujub, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dituliskan atas kalian maksudnya diperintahkan atas kalian berpuasa, dan juga atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian dalil yang lain dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Yang artinya bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Maka siapa dari kalian yang mendapati bulan Ramadan fal yasum. Fal di situ ada lam. Lam di sini lamul amr. Hendaklah. Wal amru fil asli yadullu lil wujub. Dan hendaklah perintah berarti. Perintah menunjukkan kepada kewajiban. Hendaklah kalian berpuasa padanya. Kemudian berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang A'rabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni bima faradallahu alayya min as-shiyam." Beritahukanlah kepadaku tentang apa yang Allah wajibkan atasku dari puasa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadan." Berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian beliau ditanya lagi, "Hal alayya ghairuhu?" Apakah ada kewajiban atasku selain Ramadan? Maka beliau menjawab, "La illa an tatawwa'a syai'." Tidak ada kewajiban puasa kecuali jika kamu ingin berpuasa sunnah. Maka inilah yang menunjukkan kepada dalil tentang wajibnya puasa Ramadan. Dan kita katakan berdasarkan ijma', maka para ulama rahimahumullah ta'ala menukilkan ijma' tentang puasa Ramadan. Di antaranya yaitu
yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Mughni, bahwa siyamu syahri Ramadan fardun bil ijma' ala kulli muslimin balighin aqilin qadir, yang artinya puasa pada bulan Ramadan adalah kewajiban dengan ijma'. Ijma' itu artinya adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesepakatan ahli ijtihad dari umat ini sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan setelah dia mengetahuinya, maka dia kafir murtad, li'annahu ankara syai'an ma'luman min ad-din bid-darurah, karena dia mengingkari sesuatu yang sudah dimaklumi secara mendasar dari urusan agama Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katakan tadi bahwa puasa diwajibkan atas orang yang beragama Islam. Berarti orang kafir tidak wajib berpuasa dan tidak sah puasanya. Tetapi nanti di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban kenapa dia tidak berpuasa. Karena orang kafir tidak diwajibkan dan tidak sah amal ibadahnya apapun, akan tetapi dia tetap dihukum karena tidak beramal ibadah. Sebagaimana dalam surat Al-Mudaththir ayat 44 sampai 47. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Wahai orang-orang kafir, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka mengatakan, kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak memberikan makan kepada orang miskin. Orang kafir jika beribadah tidak sah ibadah dan tidak diterima. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatun illa annahum kafaru billah wa bi rasulih. Dan tidak ada yang menahan mereka untuk diterima dari mereka amal ibadah mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Akan tetapi mereka akan disiksa atas apa saja yang mereka tinggalkan dari syariat Islam. Sebagaimana ayat yang sudah saya sebutkan tadi, surah Al-Mudaththir ayat 44-47. Kemudian syarat yang kedua adalah baligh. Baligh berarti yang belum baligh tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan syarat baligh adalah syarat kewajiban. Kalau ada anak kecil tidak berpuasa, kalau ada anak kecil berpuasa, maka puasanya sah, tapi tidak diwajibkan atasnya. Maka syarat baligh adalah syarat kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, rufi'al qalamu an thalatha, anis sabi hatta yahtalim. Pena pencatat amal diangkat dari 3 jenis manusia. Salah satunya adalah dari anak kecil sampai dia bermimpi, sampai dia baligh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya anak kecil yang berpuasa tidak diwajibkan atasnya puasa. Tapi jika dia berpuasa maka sah puasanya. Itulah yang disebut dengan syarat wajib. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal. Dan syarat berakal adalah syarat wajib dan syarat sah. Yang gila tidak sah puasanya dan tidak wajib dia berpuasa. Rasulullah SAW tadi bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, rufi'al qalamu an thalatha.
Pena diangkat dari 3. Salah satunya adalah anil majnun al-maghlubi ala aqlihi hatta yafir. Dari orang yang gila, yang hilang akalnya sampai dia sadar. Sampai dia sadar. Dan syarat, bagaimana sudah saya katakan tadi, syarat berakal adalah syarat wajib dan syarat sah. Orang gila tidak wajib puasa, orang gila tidak sah puasa. Kemudian syarat yang kelima adalah mampu. Yang tidak mampu untuk berpuasa, menahan makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, seperti orang sakit yang kronis ataupun akut. Kronis artinya menahun lama, sulit diharapkan kesembuhannya, tidak sanggup untuk berpuasa. Atau akut, yaitu datang tiba-tiba, pada hari itu dia tidak bisa puasa, atau karena tua, atau karena safar dia tidak sanggup untuk berpuasa, maka pada saat itu dia tidak berpuasa. Dan syarat mampu ini adalah syarat wajib. Kalau seandainya ada orang tidak mampu berpuasa, maka sah puasanya, tetapi tidak wajib atasnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka siapa saja yang di antara kalian sakit atau sedang bepergian, lalu ia tidak berpuasa, maka dia boleh mengqadha di lain hari. Syarat yang keenam adalah terlepas dari halangan-halangan yang menghalangi secara syariat untuk berpuasa, seperti haid dan nifas. Dalam hadis riwayat Bukhari, wanita yang haid dan nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa dan tidak sah puasanya. Maka terlepas dari haid dan nifas ini adalah syarat sah dan syarat wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah seorang yang wanita haid, jika haid tidak sholat dan tidak berpuasa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat sejarah tentang puasa, maka sejarah puasa itu tadrijian, bertahap. Yang pertama adalah diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi boleh memilih antara puasa dan antara membayar fidyah. Jadi dulu boleh memilih, awalan boleh puasa dan boleh membayar fidyah. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin." Yang artinya, dan orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia boleh membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang miskin sehari dia tidak berpuasa, 1 kali makan kenyang. Atau fidyahnya adalah memberi makan bahan makan pokok sebanyak atau seberat 1,5 kilogram kalau bahasa kita sekarang dari bahan makanan pokok, baik beras atau yang semisalnya. Maka dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu, "Kana man arada an yuftir wa yaftadi hatta nazalatil ayah allati ba'da fanasakhatha." Dulu siapa yang ingin tidak berpuasa Ramadan silahkan, tetapi dia membayar fidyah. Awalannya seperti itu. Itu sejarah yang pertama. Sejarah yang kedua adalah diwajibkan untuk berpuasa. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Wa man syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Diwajibkan berpuasa, tidak ada lagi pilihan.
Dulu yang pertama boleh memilih antara puasa Ramadan atau bayar fidyah. Kemudian yang kedua wajib puasa Ramadan. Tetapi apabila orang yang berpuasa ini sebelum berbuka dia tertidur sampai azan maghrib, maka diharamkan baginya makan dan minum sampai datang malam selanjutnya. Ini adalah cara atau cerita puasa yang kedua. Jadi wajibkan puasa Ramadan. Tapi kalau seandainya sebelum berbuka ketiduran dan ketika azan maghrib ketiduran, bangun-bangun dia tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai hari selanjutnya, waktu berbuka selanjutnya, besok hari. Nah, sebagian dari sahabat ada yang berat melakukan itu. Disebutkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu wa la yawma hatta yumsi. Adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jika sedang berpuasa lalu datang waktu berbuka lalu ketiduran sebelum berbuka, maka dia tidak makan malam itu dan besoknya juga tidak makan sampai terbenam matahari. Ada seorang sahabat Nabi, Qais ibn Makhramah Qais ibn Sarmah al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berpuasa, lalu ketika datang waktu berbuka, datang istrinya. Kemudian sang istri berkata, datang suaminya, siapa tadi? Qais ibn Sarmah. Aindaki syai', apakah engkau ada sesuatu untuk dimakan sebagai buka puasa? Kata sang istri, la, tidak ada. Walakin antaliqu fa atlubu laka. Tapi aku akan pergi untuk mencarikanmu agar bisa buka puasa. Wa kana yaumahu ya'malu fa ghalabathu 'ainah. Maka hari itu Qais bin Sarmah al-Ansari beliau capek bekerja, lalu beliau tertidur. Datanglah istrinya, dan ketika istrinya melihat dia tertidur saat berbuka, khaybatan lak. Kata sang istrinya, sengsara engkau, kasihan engkau, karena tidak makan malam itu sampai pagi, sampai siang, sampai maghrib nanti tidak makan. Maka ketika malam itu tidak makan, kemudian sampai tengah hari besoknya, Gusya alaih, dia pingsan. Maka hal tersebut diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu turunlah ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 187, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa 'afa 'ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma aqimus siyama ila al-lail. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa untuk bergaul. Nah, berarti ketika bergaul dihalalkan, berarti makan dan minum pun juga dihalalkan. Kata siapa? Al-Bara' bin Azib, fa farihu biha farhan syadidan. Para sahabat Nabi senang sekali puasanya dengan begitu. Meskipun tertidur, maka masih boleh makan, minum pada malam tersebut, bahkan bersetubuh pada malam tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanlah, minumlah sehingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu karena waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari. Itulah 3 tahapan puasa Ramadan. Yang pertama, boleh memilih antara berpuasa Ramadan atau bayar fidyah. Yang kedua, diwajibkan berpuasa Ramadan dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Tetapi kalau saat berpuasa ketiduran, saat berbuka ketiduran, maka dia tidak boleh makan saat malam itu sampai besok malam, baru boleh berbuka. Kalau ketiduran lagi gimana? Sudah berarti puasa lagi terus. Maka kemudian ada tahapan yang ketiga,
yaitu berpuasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, kemudian boleh makan di malam harinya. Nah, kemudian poin yang ketiga, 2 cara menentukan masuknya bulan Ramadan. 2 cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Sebelumnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mungkin saya ingin tambahkan hukum siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada sebab syar'i, karena malas dan karena meremehkan. Maka siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka ini adalah termasuk dari dosa besar. Dosa besar dan diancam dengan siksa yang sangat pedih. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda tentang hadis orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Hadis orang yang meninggalkan puasa Ramadan ini sangat berat siksanya. Yaitu di antaranya adalah beliau bercerita, "Bainama ana naim id atani rajulan." Ketika aku sedang tidur, datanglah 2 malaikat. Fa akhadha bi dhab'iyya. Kemudian aku ditarik 2 pundak. Fa ataya bi jabalan wa'iran. Mereka membawaku kepada sebuah gunung yang sangat tinggi. Faqala is'ad. Maka keduanya berkata, dakilah gunung tersebut. Lalu aku berkata, inni la utiquhu. Aku tidak sanggup. Faqala, lalu keduanya mengatakan, inna sanusahhiluhu lak. Kami akan membantumu untuk mendaki gunung tersebut. Fasa'idtu. Lalu aku pun mendakinya. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, sehingga ketika aku sudah berada di puncak gunung, fa idza bi aswatin syadidah. Ternyata ada suara yang sangat keras, suara gaduh. Faqultu, lalu aku bertanya, ma hadhil aswat? Apakah suara ini? Qalu hadza awa'u ahli nar. Ini adalah suara teriakan raungan para penghuni neraka. Thumman talaqa bi. Kemudian aku dibawa kembali. Fa idza qaumun mu'allaquna bi'araqibih. Ternyata ada suatu kaum yang digantung pada kaki mereka. Araqibihim adalah jamak dari urqub. Urqub adalah tulang yang ada di atas tumit seseorang. Kita punya tumit, di atasnya ada tulang. Orang-orang tersebut digantung pada tulangnya, pada tulang di atas tumit tersebut. Musyaqqaqah asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Kemudian dirobek ujung-ujung bibir mereka dan keluarlah darah dari ujung-ujung bibir mereka tersebut. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man haula?" Siapa mereka itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh 2 malaikat tersebut, "Haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillata shaumi." Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktu halal berbuka puasa mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah siksaan bagi orang yang berbuka sebelum waktu berbuka. Bagaimanakah orang yang memang
dari awal harinya tidak berpuasa, lebih dahsyat tentunya siksa yang didapat. Dan bagaimana lagi kalau seandainya dia memang tidak berpuasa selama Ramadan selama bertahun-tahun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian ada hadis yang berbunyi juga, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala marad lam yaqdi anhu siyam ad-dahr wa in sama. Barang siapa yang berbuka puasa pada suatu hari di bulan Ramadan tanpa ada keringanan dan juga ada sakit, maka tidak bisa dia mengqadha atas hari tersebut meskipun dia berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Imam Bukhari secara mu'allaq, Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka ini adalah dosa besar. Kemudian juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya dhunubu ummati, falam ara dhanban a'zama min rajulin taraka salatan maktubah." Dihadapkan kepadaku dosa-dosa dari umatku, maka aku tidak melihat dosa yang terbesar daripada dosa seseorang yang meninggalkan salat yang wajib. Wa rajulun aftara yawman min Ramadan muta'ammidan lam yaqdihi. Dan seorang yang berbuka puasa pada suatu hari dalam bulan Ramadan dengan sengaja dan dia tidak mengqadha'nya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, dan sebagian ulama melemahkan hadis ini, akan tetapi maknanya benar. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa meninggalkan puasa Ramadan karena malas dan meremehkan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka ini adalah haram dan dosa besar. Bahkan ada perkataan para ulama, di antaranya Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Ahmad bin Qaymas Al-Zahabi rahimahullah. Beliau mengatakan tentang, di dalam kitab beliau Al-Kabair, bahwa indal mu'minina muqarrarun, yang artinya menurut orang-orang beriman telah ditetapkan anna man taraka siyama Ramadan bila udhrin wala maradin, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur dan tanpa sakit, syarrun minaz zani wa mudminil khamar, orang tersebut lebih buruk daripada seorang pezina dan lebih buruk daripada seorang yang kecanduan minuman yang memabukkan. Wa ittahamuhu fil Islam, dan kaum muslimin meragukan keislamannya. Wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilal, dan kaum muslimin menganggap bahwa orang tersebut adalah orang zindiq dan orang yang ateis. Ini perkataan sangat berat dari Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, disebutkan oleh beliau di dalam kitab beliau Al-Kabair, bahwa barang siapa yang berbuka puasa secara sengaja tanpa ada uzur syar'i, maka dia syarrun minaz zani wa mudminil khamr, lebih buruk daripada seorang berzina dan orang yang kecanduan minum-minuman yang memabukkan. Wa yashukkuna fi islamih, dan diragukan keislamannya. Wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilal, dan
Mereka menganggap bahwa orang tersebut orang zindiq dan juga orang ateis. Ini subhanallah, ini berat ya. Jangan bermudah-mudah seseorang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sekarang kita ke poin yang ketiga. Dua cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Cara yang pertama adalah ru'yat hilal. Melihat hilal dengan mata kepala secara langsung atau dengan alat yang membantu. Cara yang kedua adalah itmamu syahri Sya'ban 30 yauman. Menyempurnakan jumlah bilangan hari Sya'ban menjadi 30 hari. Contoh misalkan, sekarang kita di tanggal 23 Sya'ban. Insyaallah ta'ala hari Jumat tanggal 29 Sya'ban. Jumat pekan depan. Maka ketika Jumat malam dilihatlah hilal. Kalau seandainya terlihat hilal, berarti Sabtu berpuasa. Dan Jumat malam Sabtu sudah mulai tarawih. Kalau tidak terlihat hilal, maka berarti disempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti Sabtu tanggal 1 Maret masih tidak berpuasa. Kemudian hari Ahad tanggal 2 Maret baru diperbolehkan berpuasa. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Ramadan. Kemudian beliau bersabda, "Asy-syahru 29 lailah, fala tasumu hatta tarawul hilal, wala tuftiru hatta taraw, fa in ghumma 'alaikum faqduru lah." Bulan itu di dalam bulan-bulan Arab atau yang disebut dengan bulan-bulan Al-Qamariyah, jumlah harinya 29 hari. Tidak ada yang 30. Maka janganlah kalian berpuasa kecuali kalian melihat hilal. Dan janganlah kalian berbuka kecuali kalian melihat hilal. Yaitu berhari raya, kecuali kalian melihat hilal. Kalau terhalang oleh kalian hilal di tanggal 29 malam, yang tahun ini adalah hari Jumat, tanggal 29 malam, terhalang hilal dengan awan, maka faqdurulah, maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dalam riwayat yang lain, fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman, maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Inilah dua cara saja di dalam Islam menentukan masuknya bulan Ramadan. Ru'yat hilal, kemudian setelah itu menyempurnakan jumlah bilangan hari dalam bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan tidak menggunakan ilmu hisab atau ilmu falak, kecuali hanya untuk membantu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummah ummiyah, la naktub wa la nahsib, asy-syahru hakadha wa hakadha." Kita adalah umat yang tidak menulis, tidak membaca. Bulan ini seperti ini, seperti ini, yaitu 29 hari. Dan terkadang 30 hari apabila terhalang hilal oleh awan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dua cara, tidak ada cara yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, dua rukun puasa. Rukun artinya adalah mahiyatus syai', inti sesuatu. Dan di dalam ilmu usul fikih, rukun adalah ma la yatimul wajibu illa bihi. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya. Itu adalah rukun. Maka kalau dikatakan rukun puasa berarti tidak sempurna puasa yang wajib kecuali dengannya. Apa rukun puasa tersebut? Yang pertama adalah niat. Niat untuk beribadah kepada Allah dengan cara menahan makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari.
Dan niat puasa Ramadan khususnya harus dilakukan di malam hari. Tidak sah niat puasa Ramadan setelah subuh. Harus di malam hari sebelum subuh. Maksimal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, "Man lam yujmi'us siyama qabla al-fajr fala siyamalah." Barang siapa yang tidak berpuasa, berniat puasa sebelum subuh, maka tidak ada puasanya. Tidak sah puasanya. Dalam riwayat yang lain, "Man lam yubayyitis siyama minal lail." Barang siapa yang tidak berniat di malam hari, maka tidak sah puasanya. Kemudian rukun yang kedua, sesuatu yang tidak sempurna puasa kecuali dengannya. Yang kedua adalah al-imsak an jami'il mufattiran min tulu'il fajr tsani ila ghurubish syams. Menahan dari seluruh yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Sebagaimana dalam surat, dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Dan para ikhwah sekalian, terutama para santri, harus mengingat bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa itu dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Itu ayat-ayat tentang puasa. Baik, poin yang kelima. Orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Ini yang disebut oleh para ulama ahlul a'dzar. Orang-orang yang diberikan uzur, alasan syar'i untuk boleh berbuka di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit yang akut atau diharapkan kesembuhannya. Tapi hari itu dia tidak sanggup untuk berpuasa karena saking lemahnya, karena sakitnya. Maka diringankan oleh Allah untuk dia tidak berpuasa. Tetapi wajib baginya mengqadha di lain hari. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183-184. Ayyam ma'dudat. Diwajibkan berpuasa pada hari-hari yang sudah ditentukan. Man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa dari kalian sakit atau bepergian, maka wajib baginya untuk berpuasa di lain hari. Kemudian sakit jenis yang kedua, jenis yang kedua adalah sakit yang kronis menahun, sulit diharapkan kesembuhannya. Masih sakit juga tetapi jenis kedua, yaitu orang yang sakit menahun terus menerus lama, sulit diharapkan kesembuhannya. Maka orang ini boleh untuk berbuka puasa dan tidak wajib baginya berpuasa, tetapi dia membayar fidyah karena dia tidak sanggup untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 185. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau bepergian, maka wajib baginya mengqadha di lain hari. Dan di sana ada perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli miskin." Seorang lelaki yang tua renta, perempuan juga tua renta, keduanya tidak sanggup untuk berpuasa, maka hendaklah dia bayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin setiap harinya dia tidak berpuasa. Satu orang miskin, satu kali makan kenyang. Satu orang miskin, satu kali makan kenyang. Dan atau memberi bahan makanan pokok, yaitu 1,5 kilo makanan pokok. Nah, kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, orang yang diperbolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan, yaitu seorang musafir. Musafir yang di dalam safarnya dia berhak untuk mengqashar salat. Tidak sembarang safar, tetapi musafir yang di dalam safarnya dia berhak untuk mengqashar salat.
Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tadi. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatu min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang dari kalian sakit atau sedang bepergian, maka hendaklah dia mengqadha di lain hari jika tidak berpuasa. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, innallaha wada'a 'anil musafiri as-shaum. Sesungguhnya Allah meletakkan atau membebaskan atas orang yang musafir puasa. Dia berhak untuk tidak berpuasa. Ini adalah orang yang ketiga yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, orang yang musafir. Kemudian pada ikhwah, dan orang yang musafir yang tidak berpuasa, dia mengqadha di lain hari sebagaimana dalil yang disebutkan. Orang yang keempat adalah wanita yang haid dan nifas. Haid adalah darah yang keluar dari dalam rahim perempuan, kebiasaan di setiap bulan. Sedangkan nifas, darah yang keluar dari dalam rahim perempuan karena setelah melahirkan. Maka wanita yang haid dan wanita yang nifas tidak diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Tidak diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Dan tidak halal, tidak sah puasa mereka. Dan bagi siapa yang tidak berpuasa dari wanita yang haid dan nifas, wajib mengqadha di lain hari. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari Muslim, kunna nahidhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru biqada'i as-shaum wa la nu'maru biqada'i as-shalah. Kami sering haid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini menunjukkan bahwa wanita yang haid dan nifas tidak sah puasanya dan wajib mengqadha di lain hari. Kemudian yang keenam adalah yaitu seorang yang dipaksa untuk berbuka dengan paksaan yang membahayakan dirinya jika tidak mentaatinya. Seorang yang dipaksa untuk berbuka. Kalau tidak berbuka dibunuh. Kalau tidak berbuka maka direnggut keperawanannya. Kalau tidak berbuka diambil hartanya dan seterusnya. Maka untuk daf'an lidh-dharar, untuk menahan kemudaratan dan kehancuran terhadap dirinya ataupun juga kebinasaan terhadap anak istrinya, maka pada saat itu dia boleh untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanih. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, maka baginya siksa yang pedih. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali barang siapa yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan, maka yang seperti ini tidak mengapa. Ini ayat berkaitan dengan kisah Ammar bin Yasir, yang mana beliau diperintahkan untuk mengagungkan atau dipaksa untuk mengagungkan Tuhan-Tuhan dari orang-orang musyrik Quraisy dan menghina Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak dibunuh, maka pada saat itu beliau melakukannya. Akan tetapi walakin man wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini santri siapa? 3 orang dari tadi ngobrol. Mesmu kayak. Kalau enggak mau hadir, keluar. Ta'addab di majlis. Siapa namanya? Siapa namanya? Masuk ya. Walid.
Irfa' as-sawt. Angkat suaranya. Farid al-khalfawi. Irfa' as-sawt. Angkat suaranya. Kasya. Mas ya. Rasha. Wasalih. Naufal. Jangan ngobrol. Coba sebutkan apa yang saya sebutkan tadi. Terakhir. Poin paling terakhir. Hadaka Rabbi. Qul amin. Semoga Allah memberi petunjuk. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa dipaksa boleh untuk berbuka, terutama kalau paksaannya benar-benar berbahaya ataupun sangat membahayakan seseorang, yaitu dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah membebaskan untukku atas umatku kekeliruan dan kelupaan, dan yang dipaksakan terhadap mereka atasnya. Nah, ini kalau dipaksa. Tetapi tentunya syarat dipaksa ini ada nanti pembicaraan dalam ilmu usul fikih. Yang memaksa benar-benar kuat, kemudian benar-benar membahayakan untuk yang dipaksa, benar-benar bisa menghilangkan nyawa atau harta atau kehormatan, lalu itu diperbolehkan untuk berbuka. Jadi tidak semua yang dipaksa. Kalau seandainya yang maksa anak kecil, ayo buka, kemudian dia pakai pistol mainan, buka enggak? Nah, ini enggak boleh. Ya, puasa, paksaan harus dengan paksaan yang sangat berbahaya, membahayakan nyawa, harta, dan kehormatan. Maka pada saat itu boleh berbuka. Yang ketujuh adalah orang yang ihtaja lil fitrah. Orang yang sangat memerlukan untuk berbuka, baik karena agar tidak terkena bahaya atau karena ingin menolong orang lain. Karena ingin menolong orang lain. Seperti misalkan menolong seorang yang nyawanya suci bagi kaum muslimin. Seperti seorang muslim yang terperosok di dalam sebuah bangunan yang di dalamnya ada kebakaran. Maka dia ingin menolong orang yang di dalam tersebut, tapi dia sedang puasa. Kalau seandainya dia tidak berbuka, maka dia tidak sanggup, maka dia berbuka untuk menolong orang yang maksum, orang yang terjaga nyawanya. Atau menolong orang yang ingin tenggelam, maka dia berbuka agar sanggup untuk menolong orang yang mau tenggelam, dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan adalah yang sangat lapar dan sangat haus, jika tidak berbuka mati atau cacat, maka ini boleh baginya untuk tidak berbuka, untuk berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Dan janganlah hancurkan diri kalian dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Kemudian juga dalam surah Al-Hajj ayat 78,
Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian atau atas kalian kesusahan di dalam beragama. Maka apabila susah, membahayakan nyawa, mencacatkan diri, maka dia boleh berbuka. Bahkan seperti safar tadi. Safar kalau seandainya membahayakan nyawa, mencacatkan diri, maka haram berpuasa. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada orang yang dia pingsan saat safar, padahal sudah diperintahkan untuk berbuka. Maka beliau bersabda, ulaikal usad. Mereka adalah ahli maksiat. Mereka adalah ahli maksiat. Dan kalau seandainya safarnya tidak membahayakan tetapi sangat menyulitkan, jadikan orang itu terlalu haus, terlalu lapar, maka Rasulullah SAW bersabda, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan dari kebajikan berpuasa saat safar. Tetapi boleh enggak saat safar berpuasa? Boleh kalau seandainya tidak membahayakan dan tidak menyulitkan. Nanti timbul pertanyaan di tengah para ulama atau perselisihan pendapat di tengah para ulama, mana yang lebih afdal, berpuasa saat safar kalau tidak menyulitkan dan tidak membahayakan. Nah, itu nanti kita akan bahas pada poin yang ketiga, permasalahan-permasalahan seputar puasa. Makanya yang hadir harus mengikuti sampai 2, 3, dan 4. Dan tugas antum cuma mendengarkan. Ya. Yang ngoceh dari tadi adalah ustadznya. Antum cuma dengarkan, mencatat, terutama bagi penuntut ilmu mencatat. Nah, kemudian surah An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah adalah penyayang terhadap kalian. Dan berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Dawud, la dharar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan, yaitu poin nomor 1 sampai nomor 5. Insyaallah taala nomor 6 pembatal-pembatal puasa, nomor 7 2 adab puasa yang wajib, nomor 8 adab-adab puasa yang mustahab dianjurkan, nomor 9 hal-hal yang diharamkan ketika berpuasa, nomor 10 hal-hal yang dimubahkan ketika berpuasa, kemudian nomor 11 kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam bulan Ramadan. Kita akan bahas di materi kajian yang kedua, sifat puasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ akan ada seperti itu. Jadi nomor 6 sampai nomor 11 itu adalah ada di materi kajian yang kedua. Makanya saya katakan harus mengikuti dari 1 hari ini saja, ya, kajian Islam intensif, untuk benar-benar mengikuti kajian Islam intensif tentang puasa dan Ramadan, agar berpuasanya di atas ilmu agama sehingga mendapatkan puncak keberkahan dalam bulan Ramadan dengan maksimal. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan acara ke Ustaz. Ya. Kita akan buka sesi tanya jawab. Pertama kita persilakan untuk jamaah yang ada di sini dulu yang bertanya bersama langsung. Waalaikumsalam. Terkait dengan rukhsah ya Ustaz. Jadi dikatakan tadi kan syarat puasa itu kan safar ya. Syarat safar itu boleh tidak puasa ketika sedang safar ya Ustaz. Jadi jarak safar itu kurang lebih 85 kilo ya Ustaz. Nah, di situ kan ada kaitannya juga dengan rukhsah ya Ustaz. Allah dengan rukhsah kemudahan. Memilih untuk tidak mengambil rukhsah itu hukumnya bagaimana? Nah, kalau kita ada secara fisik semua jaraknya lebih dari 85 kilo, tapi
transportasinya itu Mudah. mana pesawat kan lebih mudah. Kita ambil rusak atau kita tetap puasa? Ya, bismillah, alhamdulillah, jazakumullah khair atas pertanyaannya, barakallahu fiik. Jawabannya sebagaimana sudah saya ungkap tadi, ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan materi kajian ketiga, yaitu permasalahan seputar puasa. Tapi karena ditanya saya akan jawab. Mana yang lebih afdal, berpuasa saat safar atau tidak? Maka di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, apabila berpuasa saat safar membahayakan nyawa, maka haram berpuasa, berdosa puasanya. Karena berdasarkan dalil-dalil yang saya sebutkan tadi. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah menyayangi kalian. Dan ini menunjukkan bahwa menjaga nyawa lebih didahulukan daripada menunaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sering banyak kita dapati di dalam syariat Islam yang sangat agung ini. Salah satu keistimewaannya adalah menjaga nyawa lebih didahulukan daripada melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tahapannya lebih rendah lagi. Puasa di dalam safar sangat menyulitkan, membuat sangat lapar, membuat sangat haus, tidak membahayakan, tetapi sangat lapar, sangat haus. Maka pada saat itu dimakruhkan dia berpuasa dan lebih afdal baginya berbuka. Seperti bersafar di tengah padang pasir dengan onta atau yang semisalnya. Sangat menyulitkan saat berpuasa. Maka ini dimakruhkan untuk untuk berpuasa dan lebih afdal baginya untuk berbuka. Kalau dia paksa bagaimana? Sah puasanya. Ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga yang lebih rendah lagi, puasa saat safar tidak menyulitkan dia dan tidak membahayakan. Nah, disinilah terjadi khilaf di antara para ulama. Mana yang lebih afdal, puasa atau berbuka? Jawabannya adalah yang lebih afdal dia berpuasa dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, Nabi Muhammad SAW pernah berpuasa saat safar. Yang kedua, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik, ada yang berpuasa saat safar, ada yang berbuka saat safar. Falam ya'ib as-sa'imu al-muftira wal muftir as-sa'im. Maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Kemudian sebab yang selanjutnya adalah berpuasa di dalam bulan Ramadan lebih cepat lepas tanggung jawab. Ya. Al-bara'ah minadz zimmah, lebih cepat lepas tanggung jawab daripada dia tidak berpuasa, dia mengqadha nanti di lain hari. Berarti dia punya hutang. Sebab yang selanjutnya adalah karena berpuasa bersama kaum muslimin di dalam bulan Ramadan lebih mudah daripada mengqadha sendirian. Kemudian yang selanjutnya, berpuasa dalam bulan Ramadan lebih besar pahalanya dibandingkan mengqadha di lain hari. Maka jawabannya atas pertanyaan tadi adalah poin yang ketiga. Safarnya tidak membahayakan, tidak menyulitkan, maka lebih afdal dia berpuasa dengan sebab-sebab tadi. Kalau seandainya dia ingin mengambil juga keringanan bagaimana? Maka itu hak dia. Rasulullah SAW bersabda, "Innallah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatu." Allah menyukai keringanannya diambil sebagaimana Allah membenci maksiatnya dilanggar. Wallahu a'lam. Nah, kriteria untuk dikatakan berat itu
Bismillah, alhamdulillah. Untuk orang yang mengukur dirinya, termasuk orang yang diberikan keringanan tidak berpuasa seperti sakit misalkan, maka di sini adalah seorang tersebut dan bisa juga ahli di dalam bidangnya. Seperti misalkan seorang yang sakitnya akut, maka dia merasa dirinya tidak sanggup. Kalau seandainya dia berpuasa, dia sangat lemah, maka pada saat itu dia berbuka. Tentunya dengan kesadaran penuh dan keimanan penuh bahwa jangan meremehkan berpuasa Ramadan. Atau juga dengan keputusan dokter, dirinya merasa sanggup saja Ustaz, sanggup saja Pak Dok, saya puasa. Tapi kata Pak Dokter nggak boleh puasa, karena ini membahayakan dirimu, bisa cacat, bisa mati. Maka pada saat itu dia mengambil keputusan dokternya, meskipun dirinya menganggap dirinya sanggup. Seperti wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, asal hukumnya dia berpuasa, tidak langsung mengambil keringanan tersebut, asal hukumnya dia berpuasa. Tetapi jika tidak sanggup, maka silahkan dia untuk tidak berpuasa. Nah, terutama apabila divaliditasi oleh keterangan dokter kandungan. Ini berbahaya nanti kalau seandainya dia berpuasa, maka bayinya akan kekurangan gizi, menyebabkan kecacatan, prematur dan seterusnya. Dan dokter lebih mengetahui karena dia berbicara di bidangnya. Demikian. Adapun permasalahan anak kecil, maka anak kecil tidak diwajibkan untuk berpuasa, hanya dianjurkan orang tuanya membiasakan, sebagaimana dalam hadis Ar-Rubayyi' binti Muawwidh radhiyallahu anha. Pada waktu puasa Muharram, yaitu puasa Ashura, maka ketika diperintahkan untuk puasa Ashura, kata Rubayyi' binti Muawwidh, kunna nasumuhu wa nusawwimu sibyanana. Kita berpuasa pada hari Ashura dan membiasakan anak-anak kecil kita berpuasa pada hari tersebut. Tetapi tidak wajib. Kalau orang tuanya melihat dia merasa berat dan dia belum balik, maka tidak mengapa dia tidak berpuasa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Saya ulang dari pertama, yang sakitnya kronis, maka dia boleh tidak berpuasa, kemudian dia membayar fidyah. Karena kronis sudah tidak sanggup dia untuk berpuasa. Sakitnya menahun, sulit diharapkan kesembuhannya, kemudian lemah, gitu ya. Maka dia membayar fidyah. Kemudian yang kedua, sakit yang akut, yang datang tiba-tiba dan bisa saja sembuh besok hari, 2 hari setelahnya, maka yang seperti ini boleh tidak berpuasa dan dia mengqadha. Kemudian orang yang ketiga yang tidak sanggup, baik karena tua renta atau karena punya penyakit, maka dia tidak berpuasa dan dia mengqadha, membayar fidyah kepada orang miskin. Setiap hari dia tidak berpuasa. Kemudian yang keempat, yang musafir dia boleh tidak berpuasa dan dia mengqadha di lain hari. Kemudian wanita yang haid dan nifas, dia boleh tidak berpuasa dan dia mengqadha di lain hari. Kemudian wanita hamil dan menyusui, dia boleh tidak berpuasa dan mengqadha. Ini belum saya sebutkan ya. Wanita hamil dan menyusui itu boleh dia tidak berpuasa. Tetapi saya katakan, asal hukumnya dia berusaha untuk berpuasa. Ya, kalau seandainya tidak membahayakan dirinya dan bayinya atau janinnya, dia asal hukumnya berpuasa. Lalu kalau seandainya memang berbahaya untuk janin dan anaknya atau dirinya, maka dia boleh berbuka.
Nah, kemudian apa yang harus dia lakukan? Apakah dia mengqadha atau membayar fidyah? Jawabannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri wal hamil wal murdi as-shaum aw as-siyam." Sesungguhnya Allah membebaskan atas seorang yang musafir, wanita hamil dan menyusui puasa. Di situ lihat Allah menggandengkan antara musafir, wanita hamil dan menyusui. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa hukum penggandengan ini adalah hukum yang sama. Seorang musafir yang tidak berpuasa dia mengqadha di lain hari. Wanita yang hamil dan menyusui juga mengqadha di lain hari. Dia bagaikan orang yang sakit akut yang nanti sembuh. Maka dia mengqadha di lain hari. Dan itu saya lebih condong kepada pendapat itu. Dan inilah pendapat ulama peneliti. Sebagian para sahabat berpendapat bahwa dia dirinci. Apabila takut terhadap dirinya saja, tidak takut terhadap janinnya, maka dia mengqadha saja. Tapi kalau seandainya dia takut terhadap dirinya dan janinnya, maka dia mengqadha dan membayar fidyah. Dan saya lebih condong kepada pendapat, mau dia takut terhadap dirinya saat menyusui atau saat hamil, atau takut terhadap bayinya, atau takut terhadap dua-duanya, dirinya dan bayinya, maka pada saat itu dia cukup mengqadha saja. Ustaz, kalau seandainya mengqadhanya tahun ini dia tidak bisa karena dia hamil, tahun depan tidak bisa karena dia menyusui, tahun depannya lagi hamil lagi karena dia hamil, tidak bisa mengqadha lagi, tahun depannya lagi menyusui, kapan mengqadhanya? Kalau begitu, kalau terlihat dia terlalu lemah, maka baru setelah itu memakai fatwa dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, yaitu membayar fidyah di setiap harinya, memberi makan kepada seorang fakir miskin dengan 1 kali makan kenyang. Wallahu a'lam. Nah, lagi silakan. Tipsnya adalah mengingat pahala yang disediakan oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala. Apa pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya terlalu. Kalau dia mengingat bahwa ini puasa, kalau saya kerjakan karena iman, yaitu maksudnya adalah karena meyakini kewajiban berpuasa dari Allah, dan karena ihtisaban, ini yang sering orang tidak paham. Ihtisaban kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia berharap pahala. Tetapi kalau kita baca perkataan para ulama, ihtisaban artinya adalah an yasumahu ala ma'na ar-raghbah fi thawab. Fala yastatilu li ayyamin wa la yastathqilu li siyamin. Dia berpuasa karena bertekad untuk mendapatkan pahala yang besar dari puasanya. Puasa dengan semangat, maka tidak merasa panjang harinya, tidak merasa berat puasanya. Maka itulah orang yang mendapatkan ampunan nanti di akhirat dengan puasanya. Makanya kalau berpuasa yang ihtisaban adalah puasa yang tidak merasa panjang waktunya. Haus banget ya, jam 12. Nah, jangan. Ya. Bahkan semakin haus, semakin lapar, maka semakin semangat. Hausakan kalian. Lapar banget, sekalian haus lapar. Itu semakin semangat. Nah, itu dia mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makanya saya katakan agar tetap semangat, ya. Seseorang ketika berpuasa maka dia menginginkan pahala dari puasanya tersebut. Wallahu a'lam. Kami punya rumah Quran untuk anak yatim dan du'afa, ada sekitar 80 anak. Kami berencana ingin berbuka puasa bersama, tapi saya khawatir sangat menyibukkan karena ada anak-anak dan ibu-ibu warga sekitar yang tidak mampu. Alasannya agar bisa berukhuwah kepada mereka karena mereka masih ada yang mengatakan kami Wahabi dan ISIS. Kami khawatir berkurangnya ibadah karena lelah dan sibuk. Jazakumullahu khairan. Pertanyaannya, nasihatnya,
minta nasihat kalau kejadiannya seperti itu. Jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika memang yang dimaksud dari pertanyaan ini adalah bahwa mengadakan buka puasa bersama baik untuk santri dan warga sekitar, maka harus ada kemampuan finansial, harus ada kemampuan panitia, SDM, sumber daya manusia yang merupakan panitia dari kegiatan tersebut. Karena buka puasa bersama memerlukan panitia dan orang yang diperlukan untuk mengadakan kegiatan tersebut. Wallahu a'lam. Adapun yang dikatakan Wahabi, ISIS, al-bayyinah 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Yang menuduh datangkan bukti, kemudian yang dituduh dia menyangkal saya bukan. Sama seperti perkataan misalkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah kelima, dikatakan oleh seseorang anta himar. Wahai Umar, engkau keledai. Dia khalifah. Maka Umar cuma mengatakan la ana Umar. Enggak, saya Umar, saya bukan keledai. Selesai urusan. Jangan terlalu sibuk dengan orang nuduh sana, nuduh sini, ya. Dituduh teroris, dituduh Wahabi, dituduh macam-macam keras, maka kita jika tidak benar, maka jangan sampai tersibukkan dengan tuduhan orang. An-nas ghayah la tudrak. Keridhaan manusia puncak yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Ya. Bila seseorang yang terkena penyakit kronis tidak sanggup untuk mengqadha dan dia juga miskin tidak sanggup bayar fidyah, maka apa yang harus dia lakukan? Sudah Iya, terjadi di zaman Rasulullah SAW. Orang berjima di siang hari bulan Ramadan. Dia tidak sanggup dengan istrinya, dia akhirnya berjima di siang hari bulan Ramadan. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tu'tiq raqabah, engkau wajib untuk memerdekakan budak. Kemudian kata orang tersebut, saya orang miskin. Kalau begitu engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wahai Rasulullah, 1 hari saja saya tidak sanggup, bagaimana 2 bulan berturut-turut? Kalau begitu engkau memberikan kepada 60 fakir miskin sedekah 1 kali makan kenyang. Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin daripada kami. Saya tidak punya harta untuk saya sedekahkan. Kata Rasulullah SAW, ambil tuh harta zakat, diambil olehnya, berikan kepada orang yang miskin. Kata orang tersebut, tidak ada yang lebih miskin daripada kami. Ya sudah, bawa sana makannya. Makanya saya katakan tadi, sudah ya, dia tidak sanggup untuk melakukan salah satu dari 3 tersebut. Wallahu a'lam. Intinya adalah dia bertanya bagaimana dengan puasa yang dahulu masih belum paham ilmu agama, dia tinggalkan dan sudah tidak tahu berapa lamanya, berapa banyak dia tinggalkan. Bagaimana solusinya? Apakah ada foto atau Bismillah, walhamdulillah. Ini pasti banyak pertanyaan setiap kali mau masuki puasa. Orang yang bertaubat, berhijrah, kemudian dulu dia sudah balik, berakal, mampu, kemudian mukim dan terlepas dari halangan-halangan puasa, tetapi dia tidak berpuasa karena malas dan meremehkan. Maka bagaimana hutang-hutang puasa terdahulu? Jawabannya adalah, yang pertama, kalau hutang puasa itu adalah hutang puasa yang syar'i, maka wajib dibayar, seperti haid atau nifas atau sakit atau musafir yang dia tidak berpuasa karenanya, maka wajib dia mengqadha. Kalau lupa jumlah bilangannya, diingat mana yang lebih utama dia ingat, ya, mana yang lebih utama dia ingat. Akan tetapi kalau seandainya dia meninggalkan puasa karena tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, hanya karena malas dan meremehkan, maka pada saat itu terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan wajib mengqadha, dan sebagiannya mengatakan membayar fidyah. Dan ini pendapat mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali.
Adapun mazhab Hanafi maka mengatakan tidak wajib mengqadha. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Kalau seandainya dia meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan syariat padahal dia diwajibkan untuk berpuasa, maka tidak wajib dia mengqadha, tetapi wajib dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu dia ada waktunya, batasannya awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau dia keluar kerjakan puasa tersebut di luar, maka berarti dia meninggalkan atau mengerjakan puasa di luar waktunya, dan itu adalah perbuatan mengada-ngada di dalam agama. Maka pada saat itu dia melakukan perbuatan bid'ah, berarti tidak boleh dia mengerjakan perbuatan bid'ah. Ini saya lebih condong kepada pendapat ini hanya hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Dan ini adalah pendapat, kalau tidak salah, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Yang pertama, bagaimana nasihatnya tentang kondisi kaum muslimin yang ada di Indonesia saat ini tentang menentukan awal dan Ramadan dan awal Syawal yang biasanya terjadi perbedaan. Bismillah, walhamdulillah. Nasihatnya adalah ikuti pemerintah setempat. Karena likulli baladin ru'yatuh, setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Dan itu yang sudah terjadi dari mulai zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang Quraib, seorang tabi'i. Quraib pergi ke negeri Syam di awal puasa. Kemudian hari pertama puasa dia di negeri Syam. Syam itu adalah Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Dia berpuasa dari malam Jumat. Kemudian dia pulang ke kota Madinah bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, "Mata ra'aitumul hilal?" Kapan kalian melihat hilal di sana? Malam Jumat, dan kami berpuasa dari hari Jumat. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, "Wa nahnu ra'ayna lailatas sabt," dan kita melihatnya malam Sabtu, dan kami masih akan berpuasa sampai kami melihat hilal. Artinya tidak mengikuti yang di sana, tetapi mengikuti yang di mana dia melihat hilal. Likulli baladin ru'yatuh. Setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Nah, cuma yang jadi masalah adalah di satu negara seperti negara kita ini, kadang pihak yang berwenangnya tidak menentukan dengan kekuatan penuh atas keputusan berpuasa satu negara. Atas nama demokrasi kemudian semua orang boleh mengumumkan. Nah, ini sebenarnya kurang tepat langkah seperti ini. Kalau di Arab Saudi dan di negara-negara lain, di GCC terutama di Timur Tengah, maka tidak ada yang berhak untuk mengumumkan awal masuk puasa Ramadan dan akhir puasa Ramadan kecuali Mahkamah Al-Ulya, yaitu pengadilan yang tertinggi, pengadilan agung, Mahkamah Agung di daerah tersebut atau di negara tersebut. Bahkan pernah kejadian di Arab Saudi, Mahkamah Ulia menentukan misalkan hari Senin hari raya atau hari Senin bulan Ramadan. Maka kemudian setelah beberapa tahun ada seorang yang bisa membuktikan bahwasanya puasanya kurang sehari. Entah itu awalnya kurang sehari ataupun akhirnya kurang sehari. Maka secara negara diumumkan, hendaknya kaum muslimin di negeri kita mengqadha puasa satu hari tersebut. Jadi benar-benar bertanggung jawab. Pemegang wewenangnya benar-benar bertanggung jawab, dan tidak ada yang boleh mengumumkan kecuali pemegang wewenang. Dan al-ibadah al-jama'iyyah la tu'tabar ra'yul fardi fil ibadah al-jama'iyyah. Tidak dianggap pendapat pribadi wa in kana sawaban fil ibadah al-jama'iyyah.
tidak dianggap pendapat pribadi meskipun menurut dia benar di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan secara berjamaah. Satu kesatuan kaum muslimin. Seperti puasa Ramadan, sholat Id, dan seterusnya. Coba bayangkan kalau seandainya negeri ini kaum muslimin yang terbanyak di dunia hanya mengerjakan dan taat kepada keputusan pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka niscaya akan luar biasa bagaimana syiar Islam puasa sangat besar di negeri ini. Syiar Islam berhari raya sangat besar di negeri ini. Luar biasa. Apalagi kalau seandainya dilakukan seperti di Arab Saudi. Tidak boleh ada masjid atau perkumpulan yang mengadakan sembarangan sholat Id. Hanya masjid-masjid tertentu. Nah, kalian kan belum pernah ke masjid-masjid yang di luar dua kota suci. Saya pernah tinggal di luar kedua kota suci. Tidak semua masjid meskipun besar, tidak semua masjid boleh mengadakan sholat Id. Hanya masjid-masjid yang ditentukan. Dan itu diumumkan. Hanya lapangan-lapangan yang ditentukan dan itu diumumkan. Kalau negeri kita per kabupaten misalkan tentukan masjid apa, lapangan mana, itu akan terlihat syiar Islam yang sangat luar biasa. Ya. La yu'tabar ra'yul fardi wa in kana shawaban fi wijhati nadharih fil ibadah al-jama'iyyah. Itu intinya. Tidak dianggap pendapat pribadi meskipun dia anggap benar di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan secara berjamaah. Dengan begitu akan terjadi kesatuan kaum muslimin. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum sudah dilihat hilal sudah ada yang mengumumkan. Akhirnya berbeda dengan pemerintah. Akhirnya terpecah belah. Dan itu perbuatan yang mengada-ngada dalam agama Islam. Ingin bersatu, kembalilah kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnah. Sunnah Nabi dalam menentukan masuknya bulan Ramadan hanya dua. Ru'yat hilal dan itmam syahri Sya'ban 30 yaum. Melihat hilal dengan mata kepala atau dengan alat dan menyempurnakan jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi intinya taatilah pemerintah. Ya, ormas manapun mentaati keputusan pemerintah sehingga kesatuan kaum muslimin benar-benar terlihat dan semarak Ramadan berkah, semarak Id benar-benar terlihat. Coba bayangkan antum kalau seandainya bedakan antara di setiap komplek ada jamaahnya. Bedakan dengan di setiap lapangan khusus yang besar ada jamaahnya. Besar. Nah, itu yang belum saya bisa lakukan di Kalimantan Selatan. Saya ingin dakwah sunnah bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang ada mengerjakan sholat Id di tempat yang memang dipilih mencukupi dengan kapasitas yang besar. Terlihat takbir berjamaah ya, sebelum sholat orang-orang semuanya menuju ke masjid tersebut ataupun menuju ke lapangan tersebut secara berjamaah. Ini kan tidak. Satu kompleks satu, gang yang satu-satu. Jadi nggak kelihatan, syiarnya tidak kelihatan. Tidak ada yang dikatakan bertakbir ketika keluar dari rumah sampai ke tempat mushola, nggak ada kelihatan. Nah seperti itu ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, ini bagaimana dengan orang tua yang meninggal dunia sebelum meninggalnya itu udur yang yang tidak boleh berpuasa, tidak bisa berpuasa sehingga harus membayar fidyah, tapi pas sebelum meninggal belum berfidyah. Apakah ada warisan nanti tetap bayar fidyahnya atau mengganti puasa? Bismillah, alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi syiyam, sama anhu waliyyu." Siapa yang meninggal dan dia mempunyai hutang puasa, maka dipuasakan atasnya oleh anaknya. Ini kalau seandainya orang tuanya mempunyai hutang puasa yang syar'i karena sakit, kemudian safar, haid atau nifas. Tapi kalau seandainya orang tuanya punya hutang puasa yang tidak syar'i, yaitu karena malas, karena meremehkan, maka tidak ada qadha atasnya. Kemudian
Apabila tidak berpuasa orang tuanya karena sakit kronis menahun, sulit diharapkan kesembuhannya, yang aturan dia bayar fidyah, kemudian dia meninggal dan belum bayar fidyah, maka sebagai bentuk bakti orang tua kepada anaknya, bentuk bakti anaknya kepada orang tuanya, dia membayarkan fidyah dan tidak mengqadhakan puasanya karena dia tidak berpuasa dan dia semestinya bayar fidyah. Demikian. Alhamdulillah selesai. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk sesi yang kedua, ketiga dan keempat. Ya, saya sangat berharap agar para jamaah sekalian mengikuti kajian Islam intensif ini sehari meskipun beda masjid. Ya, yang kedua jam berapa? Jam 14 insyaallah taala kita mulai ya jam kedua. Masa kalah semangatnya dengan ustadznya. Ya, antum cuma dengar ustadznya ngoceh gitu, ngantuk-ngantuk dikit boleh, asalkan jangan ngobrol seperti 3 santri tadi. Santri kok ngobrol. Demikian, wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.